Topik 4. Demonstrasi kontekstual. Simulasi kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan TRL dan CRT. Oleh Lilis Kurniawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk ketua kelasnya, bagus, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Oke, terima kasih untuk bagus. Oke, selanjutnya coba dicek kanan kirinya apakah ada temannya yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Hida, Bu. Hida. Kenapa Hida nggak masuk? Sakit. Nggak tahu, Bu. Ya, semoga Hida cepat sembuh ya dan bisa kembali lagi untuk bersekolah. Amin. Apakah kalian siap untuk belajar? Siap. Coba sekarang kalau sudah siap belajar, Bu Guru ingin tahu suaranya. Bu Guru ingin mengajak kalian untuk melakukan tepuk semangat. Tahu ya, tepuk semangat ya? Oke, coba kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, Bu Guru ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Adakah yang belum hafal lagu Garuda Pancasila? Hafal. Mulai ya. Oke. Sekarang Bu Guru minta kalian untuk berdiri, kita nyanyi bersama lagu Garuda Pancasila. Yuk, kita berdiri dulu. Oke, sudah siap? Ya. Kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berpegang teguhmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali anak-anak. Coba, sekarang Bu Guru akan menampilkan sebuah gambar. Perhatikan baik-baik ya. Ya, Bu. Oke, kira-kira ada yang tahu ini gambar apa? Ya, Kevin, gambar apa? Patung, surat, dan bayar. Iya, bagus. Patung, surat, dan bayar. Apakah kalian pernah menjumpai patung ini? Pernah. Ya. Kira-kira ketika kalian mengamati gambar ini, informasi apa yang kalian dapat? Coba Ida, kira-kira apa ya informasi yang didapat dari gambar yang kita amati hari ini? Patung tersebut menggambarkan ikan hiu dan buaya yang sedang bertarung. Oh iya, jadi gambar ini menggambarkan patung hiu dan buaya yang sedang bertarung. Kemudian yang kedua, Kevin, kira-kira informasi apa yang didapat ketika mengamati gambar ini? Itu simbol Surabaya, Bu. Iya, ini merupakan simbol dari kota Surabaya. Selanjutnya bagus. Kira-kira apa informasi yang diperoleh dari gambar ini? Asal usulnya kota Surabaya, Bu. Iya, asal usulnya kota Surabaya. Baik. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan menyimak tayangan video pembelajaran, kalian dapat menemukan ide pokok yang terdapat dalam paragraf dengan benar. Yang kedua yaitu melalui kegiatan membaca teks dalam kelompok, kalian mampu menganalisis ide pokok dan ide pendukung dalam paragraf dengan benar. Coba sekarang diperhatikan teks bacaan di bawah ini. Dibaca dulu coba Kevin. Pada tanggal 10 November, SDN Juruk 1 Surabaya mengadakan pawai untuk memperingati Hari Pahlawan. Pawai ini diikuti oleh siswa-siswi yang mengenakan pakaian adat dan kostum pahlawan. Mereka berjalan mengelilingi halaman sekolah sambil membawa bendera merah putih dan poster para pahlawan. Oke, sudah. Bagus, silakan dilanjutkan. Acara ini bertujuan
untuk mengenalkan sejarah perjuangan bangsa kepada para siswa dan menghormati jasa-jasa pahlawan. Selama pawai, para siswa sangat antusias dan penuh semangat menunjukkan rasa bangga terhadap para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Oke, kira-kira paragraf ini membahas tentang apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Tentang pawai yang diadakan SDN 01 Surabaya pada tanggal 10 November untuk memperingati Hari Pahlawan. Iya, jadi paragraf ini membahas tentang perayaan yang diadakan oleh SDN 01 dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Berarti ide pokok dari bacaan ini adalah SDN 01 mengadakan pawai untuk memperingati Hari Pahlawan. Kemudian ada yang tahu kira-kira kalimat penjelas dari paragraf ini apa ya anak-anak? Coba bagus. Kira-kira kalimat penjelasnya yang mana? Pawai ini diikuti oleh siswa-siswi yang mengenakan pakaian adat dan kostum pahlawan. Iya betul. Jadi kalimat penjelas itu letaknya setelah ide pokok. Jadi dimulai dari pawai ini diikuti oleh siswa-siswi yang mengenakan pakaian adat dan kostum pahlawan. Selanjutnya Kevin, coba sebutkan kalimat penjelas selanjutnya. Kira-kira apa ya? Itu Bu, mereka berjalan mengelilingi halaman sekolah sambil membawa bendera merah putih dan poster para pahlawan. Coba Ica, sebutkan kalimat penjelasnya yang mana? Acara ini bertujuan untuk mengenalkan sejarah perjuangan bangsa kepada siswa dan menghormati jasa para pahlawan. Ya, jadi kalimat penjelasnya itu sampai telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia itu termasuk kalimat penjelas. Coba untuk menambah pemahaman kalian, coba simak video berikut ini ya. Ya Bu. Sebentar. Nah ini kita bahas dulu. Jadi ide pokoknya tadi betul, SDN 01 Surabaya mengadakan pawai pada tanggal 10 November untuk memperingati Hari Pahlawan. Terus ide pendukungnya ada 4, yaitu yang pertama, pawai diikuti oleh siswa-siswi yang mengenakan pakaian adat dan kostum pahlawan. Yang kedua, mereka berjalan mengelilingi halaman sekolah sambil membawa bendera merah putih dan poster para pahlawan. Yang ketiga, acara ini bertujuan untuk mengenalkan sejarah perjuangan bangsa kepada siswa dan menghormati jasa-jasa pahlawan. Dan yang terakhir, selama pawai, para siswa menunjukkan antusiasme dan semangat serta rasa bangga terhadap para pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Silakan disimak dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Soli, hari ini kita belajar secara daring ya. Nah, anak-anak sebelum mulai belajar, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Soli, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok dan ide pendukung dalam sebuah paragraf. Nah, sebelum membahas ide pokok dan ide pendukung, kita akan membahas dulu apa itu paragraf. Selanjutnya, paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan membentuk suatu gagasan. Paragraf biasanya ditandai dengan awalan kalimat yang menjorok ke dalam. Ini adalah contoh paragraf ya anak-anak. Anak-anak bisa lihat awal kalimatnya menjorok ke dalam. Ini namanya satu paragraf ya. Selanjutnya, setiap paragraf selalu memiliki ide pokok dan ide pendukung. Apa itu ide pokok dan ide pendukung? Ide pokok adalah ide utama atau gagasan utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok disebut juga ide utama, gagasan utama, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Cara mencari ide pokok yaitu dengan melihat kalimat utama. Kalimat utama dalam sebuah paragraf biasanya bisa terletak di awal, akhir, atau di tengah. Selanjutnya anak-anak, ide pendukung adalah pernyataan yang mendukung, memperjelas, dan menambah informasi tentang ide pokok. Ide pendukung disebut juga gagasan penjelas.
gagasan pengembang atau gagasan pendukung. Cara mencari ide pendukung yaitu dengan mencari kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Anak-anak, sekarang kita akan praktik menentukan ide pokok dan ide pendukung dalam sebuah paragraf. Yang pertama, kita baca dulu keseluruhan isi paragraf dengan teliti. Desa pertama adalah Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal dengan tari sebelang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memeragakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Anak-anak, kita yang pertama harus mencari kalimat utama. Ya, kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti yang selanjutnya dijelaskan oleh kalimat penjelas. Nah, berdasarkan bacaan ini, kalimat tersebut terdapat pada kalimat yang pertama. Nah, jadi kalimat yang pertama ini yang diberi garis bawah ini merupakan kalimat utama, membahas mengenai Desa Olesari di Banyuwangi yang terkenal dengan tari sebelang. Nah, kemudian anak-anak, kalimat penjelasnya yaitu yang pertama, tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Kenapa kalimat yang kedua ini disebut kalimat penjelas? Karena di sini ada kata-kata ini anak-anak. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini. Nah, tarian apa sih yang dilakukan setiap tahun ini? Ya, tari sebelang. Maka kalimat yang kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama. Oke, kemudian kita ke kalimat ketiga. Kalimat ketiga ini juga merupakan kalimat penjelas. Kenapa? Nah, di sini kita bisa analisis. Di sini ada kata-kata ini, penari tarian apa sih? Ya, tarian sebelang yang dijelaskan di kalimat pertama. Jadi kalimat yang ketiga ini menjelaskan juga kalimat yang pertama. Selanjutnya kalimat yang keempat, penari memeragakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Penari di sini yang dimaksud penari tarian apa sih? Ya, penari tari sebelang. Jadi kalimat yang terakhir ini juga menjelaskan kalimat yang pertama. Oke, setelah mengamati video tersebut, kira-kira sudah paham apa belum tentang ide pokok dan ide pendukung? Sudah paham, sudah ya. Oke, untuk menambah pemahaman kalian, guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi dengan temannya. Ica kelompok 1 ya, Bagus kelompok 2, Kevin kelompok 3. Jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan satu amplop ya, dan di amplop ini ada tugas dan petunjuk kegiatan yang harus kalian lakukan ya. Jadi nanti satu kelompok mendapatkan amplop masing-masing yang harus dilakukan. Silakan dibaca petunjuk kegiatannya yang ada di dalam amplop ya. Tugasnya dari situ. Nanti jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Bu, saya nggak bawa pulpen. Oh iya, bisa. Makasih Bu. Ya. Dibuka dulu amplopnya, terus dilihat kira-kira petunjuk kegiatannya apa yang harus dilakukan. Saya mau selesai Bu. Ada yang
Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, sekarang kalau sudah selesai, hasil diskusinya tadi silakan dipresentasikan di depan. Perwakilan ya, satu kelompok. Silakan kelompok satu dulu. Saya ya, Bu. Iya. Silakan dipresentasikan hasilnya diskusi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul SDN Jalur 1 menerapkan pembiasaan literasi setiap hari untuk meningkatkan minat baca siswa. Untuk ide pendukung, yang pertama, setiap pagi siswa diberi waktu 15 menit untuk membaca buku pilihan sebelum pembelajaran dimulai. Untuk ide pendukung yang kedua, kegiatan literasi dilakukan secara rutin di kelas dengan melibatkan guru yang juga membaca bersama siswa. Untuk yang ketiga, sekolah menyediakan berbagai jenis buku yang dapat dipilih oleh siswa untuk dibaca. Dan yang keempat, pembiasaan literasi bertujuan untuk memperluas wawasan siswa dan membantu kebiasaan membaca yang baik sejak dini. Silakan dulu. Terima kasih untuk kelompok 1. Jadi ide pokoknya sudah betul ya. Untuk kelompok 1, SDN Jalur 1 menerapkan pembiasaan literasi setiap hari untuk meningkatkan minat baca siswa. Yang dituliskan di sini sudah betul. Terus untuk ide pendukungnya yaitu setiap pagi siswa diberi waktu 15 menit untuk membaca buku pilihan sebelum pelajaran dimulai. Ini juga sudah betul karena ide pendukung itu menjelaskan dari ide pokoknya. Silakan kelompok 2. Silakan dipresentasikan hasilnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil diskusi saya. Di sini ide pokok memberikan informasi utama atau dalam hal ini SDN Jalur 1 rutin menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pagi sebelum kegiatan belajar mengajar. Sementara ide pendukungnya yaitu memberikan penjelasan lebih rinci mengenai informasi tersebut. Seperti kegiatan ini melibatkan seluruh siswa, guru, dan staf sekolah yang dengan penuh semangat menyanyikan lagu tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap negara. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk temannya. Oke. Untuk kelompok 2 juga sudah betul ide pokok yang dituliskan yaitu SDN Jalur 1 rutin menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pagi sebelum kegiatan belajar mengajar. Untuk ide pendukungnya juga sudah betul. Di sini dituliskan kegiatan ini melibatkan seluruh siswa, guru, dan staf sekolah yang menyanyikan lagu dengan penuh semangat. Sudah betul untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Ini hasilnya disuruh membuat mind map tentang budaya 3S di SDN Jalur. Ide pokoknya budaya 3S senyum, sapa, salam diterapkan di SDN Jalur 1 untuk menciptakan suasana yang ramah dan menyenangkan. Lalu ada 3 ide pendukung yaitu budaya 3S membuat suasana sekolah menjadi lebih akrab dan menyenangkan. Yang kedua, setiap pagi siswa, guru, dan staf saling tersenyum dan mengucap salam saat bertemu dengan murid-murid. Yang ketiga, budaya 3S mengajarkan sopan santun dan saling menghormati. Sudah, Bu. Iya, makasih untuk kelompok 3. Ya, untuk kelompok 3, di sini ide pokok yang dituliskan juga sudah betul. Budaya 3S senyum sapa salam diterapkan di SDN Jalur 1 untuk menciptakan suasana yang ramah dan menyenangkan. Ide pendukung yang dituliskan juga sudah betul. Oke, dari kegiatan diskusi ini, kira-kira ada yang masih belum paham apa itu ide pendukung dan apa itu ide pokok? Paham? Sudah paham ya? Oke. Sekarang untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian memahami materi yang telah kita pelajari, guru akan memberikan soal evaluasi. Ini dikerjakan secara mandiri ya anak-anak ya. Ya, Bu.
absennya ya anak-anak ya, ditulis Ya, Bu. Guru kasih waktu 10 menit ya untuk menyelesaikan soal evaluasi. Apakah ada yang sudah selesai anak-anak? Sudah. Yang sudah boleh dikumpulkan. Oke, dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini, kira-kira ide pokok tadi apa ya anak-anak ya? Ada yang bisa menjelaskan ide pokok itu apa ya? Saya, Bu. Ya, Ica coba. Ide pokok merupakan gagasan utama yang dibahas dalam paragraf dan letaknya di awal, akhir, dan tengah paragraf. Jadi tadi ketika kita ingin mengetahui ide pokok dalam suatu paragraf, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Apa yang Mencari kalimat Iya, utama, betul. Bu. Jadi yang harus kita lakukan untuk mencari ide pokok dalam suatu bacaan itu yaitu mencari kalimat utama. Terus bagus tadi kalimat yang menjelaskan ide pokok tadi namanya apa ya? Bagaimana perasaannya setelah kita belajar tentang materi ide pokok dan ide pendukung hari ini? Senang, Bu. Oke. Ada yang mau berbagi cerita di depan? Kira-kira tadi setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran apa saja yang diperoleh? Kira-kira sudah memahami materi dengan baik atau belum? Bagus saja, bagus saja. Oke, bagus. Bagus. Bagus saja. Karena ini laki-lakinya bagus saja, jadi silakan. Ya. Baik, Bu. Pelajaran yang saya dapat dari ini adalah ide utama dari ide pokok dari ide mendukung. Iya. Ide pokok adalah gagasan utama dalam suatu paragraf, Bu. Iya. Kemudian kalau ide pendukung itu kalimat dalam suatu paragraf yang menjelaskan ide pokok. Oh iya. Berarti tadi ketika gurunya menjelaskan mendengarkan ya. Mendengarkan, Iya. Bu. Tadi bagaimana perasaannya ketika belajar? Mengantuk apa enggak? Belajar. Ya. Oke. Terima kasih bagus silakan duduk lagi. Grogi dia cewek-cewek Bu. Ya, Ya. Bu. Oke. Tunggu. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya anak-anak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti ketika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke guru ketika pertemuan selanjutnya. Baik, saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.